Shalom bagi saudara sekalian. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi nas khotbah dalam ibadah Minggu 17 Maret tahun 2024 tertulis dalam kitab Nabi Yeremia pasal 31 ayat 35 hingga ayat 37. Beginilah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan yang memberi matahari untuk menerangi siang, yang menetapkan bulan dan bintang-bintang untuk menerangi malam, yang mengharu biru laut sehingga gelombang-gelombangnya ribut. Tuhan semesta alam namanya. Sesungguhnya seperti ketetapan-ketetapan ini tidak akan beralih dari hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah keturunan Israel juga tidak akan berhenti menjadi bangsa di hadapanku untuk sepanjang waktu. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya seperti langit di atas tidak terukur dan dasar-dasar bumi di bawah tidak terselidiki, demikianlah juga aku tidak akan menolak segala keturunan Israel, karena segala apa yang dilakukan mereka, demikianlah firman Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adapun yang menjadi tema dalam ibadah Minggu Judika saat ini adalah ketetapan Tuhan tidak akan berubah. Jemaat yang terkasih, suatu ketika ada seorang pria yang menyampaikan kepada seorang sahabatnya akan beragam pergumulan yang ia alami dalam hidupnya. Ia berkata demikian. Di sepanjang perjalanan hidupku ini, aku begitu banyak mengalami beragam beban hidup, beragam pergumulan yang begitu berat. Aku sadar bahwa selama ini aku begitu jauh dari Tuhan. Aku merasa bahwa semua pergumulan yang kualami bisa saja itu terjadi oleh karena dosa-dosaku di masa yang lalu. Itu sebabnya saat ini aku merasa tidak berharga, tidak layak lagi di hadapan Tuhan. Sehingga saat ini aku enggan untuk datang beribadah karena aku merasa bahwa aku sungguh tidak layak di hadapan Tuhan oleh karena dosa-dosa yang kulakukan itu. Lalu sahabatnya itu berkata demikian. Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang maha kuasa dan sanggup melakukan apapun yang Ia kehendaki di alam semesta ini. Namun satu hal yang perlu engkau sadari, bahwa oleh karena kasih yang begitu besar yang Ia nyatakan ke tengah dunia ini, satu hal yang perlu engkau renungkan, bahwa Tuhan tidak pernah berhenti untuk mengasihimu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ungkapan itu tentunya menjadi perenungan bagi kita, bahwa Tuhan yang Maha Kuasa tidak pernah sanggup untuk berhenti mencintai kita. Atas segala kuasa dan kehendak, atas segala ketetapan dan kasih-Nya, Tuhan selalu merancangkan beragam ketetapan-ketetapan yang indah, yang tak dapat kita selami lewat akal dan pikiran kita. Dia adalah Tuhan yang merancangkan segala ketetapan yang begitu indah dalam kehidupan kita, dan ketetapannya itu tidak akan pernah berubah. Jemaat yang terkasih, demikian halnya firman Tuhan yang kita renungkan dalam ibadah Minggu Judika saat ini. Bagaimana kisah bangsa Israel yang oleh karena dosa-dosanya mereka terbuang ke Babel. Mereka dihukum di sana sebagai jalan untuk membawa mereka ke dalam sebuah perenungan akan segala hal yang selama ini membuat mereka
telah menjauh dari Tuhan. Dosa-dosa mereka itu adalah penyebab bagaimana bangsa Babel di bawah kepemimpinan Raja Nebukadnezar menawan bangsa Yehuda. Tentunya jemaat yang terkasih, mereka yang sudah terbuang itu tidak pernah mengharapkan bahwa keadaan yang pahit itu terjadi atas mereka. Di tengah situasi yang begitu pelik itu, mereka memohon pengampunan atas Tuhan. Mereka mengharapkan keselamatan dari Tuhan. Dan lewat Nabi Yeremia, ia menyatakan bagaimana Allah yang sungguh mengasihi mereka. Allah melihat bahwa bangsa yang tegak tengkuk itu adalah bangsa yang telah Tuhan pilih sejak Abraham, bapa leluhur mereka itu. Allah merancangkan ketetapan yang indah bagi umatnya. Sekalipun mereka, bangsa Yehuda saat itu, sudah terbuang ke Babel. Namun Allah tidak pernah berhenti merancangkan anugerah keselamatan bagi mereka. Tentunya semua itu tak dapat dipahami oleh akal berpikir manusia. Jika dibandingkan dengan beragam kejahatan, beragam hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka memang sepantasnya lah bangsa itu terhukum. Tetapi rancangan Tuhan adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Sehingga ia menyatakan sebuah perjanjian yang baru untuk membaharui apa yang telah ia nyatakan lewat para nabinya kepada umat pilihannya itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah wujud perjanjian baru yang Tuhan nyatakan itu? Sangat jelas dikatakan oleh Nabi Yeremia dalam kitab Nabi Yeremia pasal 31 ini. Di sana sangat jelas digambarkan bagaimana Allah merancangkan sebuah perjanjian yang baru bagi umat pilihannya itu. Sebagaimana dikatakan dalam ayat 35, bahwa Tuhan yang menjadikan matahari untuk menerangi siang, yang menetapkan bulan dan bintang untuk menerangi malam. Bahkan Tuhan yang mengharu biru laut sehingga ia bergelombang. Dia adalah Allah yang telah memilih umat Israel sebagai bangsa pilihannya. Maka dia jugalah Allah yang telah menetapkan bangsa Israel sebagai umat kepunyaannya, sebagai umat yang ia kasihi. Bahkan kasihnya tak pernah berhenti. Kasih yang ia nyatakan kepada bangsanya itu akan tetap berlangsung sepanjang waktu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, adapun kasih setia, rancangan dan ketetapan Tuhan sungguh tak dapat terukur, seperti langit di atas yang tak dapat terukur dan dasar bumi yang tak dapat terselidiki. Demikian juga Tuhan Allah tidak akan menolak segala keturunan Israel. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di sini kita dapat merenungkan bagaimana cinta kasih Allah yang tak dapat berhenti, yang tak dapat dilekang oleh waktu. Sekalipun umatnya itu penuh dengan dosa, yang akhirnya mereka dihukum dibuang ke Babel, namun Allah merancangkan anugerah keselamatan bagi umatnya itu, sehingga pada waktunya mereka juga dibawa pulang dari Babel ke kota Yerusalem. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tentunya demikian hal yang juga kita rasakan dan renungkan lewat cinta kasih Allah dalam kehidupan kita, di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus, yang telah datang ke tengah-tengah dunia ini, hanya untuk menebus dan menyelamatkan kita dari segala dosa dan perilaku kita yang jahat itu. Tentunya kita semua adalah umat yang berdosa, yang tak luput dari beragam hal-hal yang sering mendukakan hati Tuhan. Bahkan ada kalanya kita merasa bahwa kita tak layak di hadapan Tuhan oleh karena beragam hal-hal yang penuh dengan dosa itu. Namun saat ini kita dapat merenungkan bagaimana Allah yang telah menyatakan lewat Nabi Yeremia bahwa dia sungguh mengasihi saudara. Tuhan yang menyatakan ketetapannya itu adalah Tuhan yang telah menetapkan segala ketetapan yang tidak akan pernah ia ubah. Sekali Tuhan mengasihi kita,
maka sampai selamanya Tuhan juga akan tetap mengasihi kita. Sekali Tuhan telah merancangkan rancangan damai sejahtera dalam kehidupan kita, maka rancangan itu tidak akan pernah berubah. Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, sebagai jalan pendamaian kita dengan Allah, agar kita selamat beroleh hidup yang kekal. Maka saat ini bersyukurlah, sungguh Tuhan itu menyatakan keadilannya sebagai ketetapan yang sungguh agung itu, agar kita menjadi pribadi yang hidup berkenan di hadapan Tuhan, mensyukuri perjanjian yang baru itu, perjanjian yang kekal itu, perjanjian yang penuh dengan damai sejahtera. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami sungguh bersyukur atas ketetapan Tuhan yang Engkau nyatakan dalam hidup kami. Dan ketetapan itu adalah ketetapan, ketentuan, rancangan yang tak akan pernah berubah. Bimbing kami ya Tuhan menjadi pribadi yang sungguh dan setia untuk selalu percaya kepadamu dan menghidupi anugerah keselamatan itu yang Tuhan nyatakan untuk boleh kami jalani. Bagimu lah pujian hormat kekal, ya Tuhan Allah yang merancangkan segala ketetapan yang tak pernah berubah. Amin.